Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita bersama kajian kita Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati para ulama dan umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa hari Sabtu kita buka sesi diskusi tanya jawab. Dan sebelum itu kembali kita ingatkan diri kita semua bahwa tujuan dari ilmu adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yutlabul ilmu liyuttaqullahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari tujuannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan para ulama kita seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, apa yang kita dapatkan hendaknya kita amalkan sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih kepada dia. Oleh karena itu, marilah kita gunakan ilmu kita semaksimal mungkin, dan pasti kita khilaf hadirin, pasti kita banyak kekurangan, pasti kita terjatuh ke dalam bukan satu dua tapi banyak kesalahan. Dan apabila itu terjadi, maka solusinya istighfar kepada Rabbul Alamin. Solusinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bangkit lagi dan kembali berjalan, bukan tenggelam dalam keterpurukan. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Bismillah Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Ustaz yang menaungi seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana jika istri ingin punya rumah sendiri atau kontrak sedangkan keadaan kami tinggal bersama ortu yang bapak dalam keadaan lemah, dan kami bukan termasuk orang yang mampu dalam hal materi. Hadirin Allah muliakan, kembali kita coba melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi suami. Bahwa kita tahu bahwa hak istri adalah mendapatkan tempat tinggal, baik beli, kontrak, kos dan lain sebagainya, mau landed, mau apartemen, dan itu teknis. Yang penting istri mendapatkan tempat tinggal yang bisa memfasilitasi privasi istri, dan itu hak istri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 1, la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Apabila terjadi talak, maka kalian jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Kalian jangan keluarkan istri-istri kalian dari rumah mereka,
dan mereka tidak keluar dari rumah mereka kecuali mereka melakukan fahisyah, mubayyinah, perbuatan keji, kecuali zina dan lain-lain. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa istri tinggal di rumah. Istri bahkan jangankan dalam kondisi normal, dalam kondisi talak saja istri tetap tinggal di rumah dan nggak boleh diusir, nggak boleh dikeluarkan, kecuali jika istri berselingkuh dalam arti zina. Jadi kalau dalam kondisi talak saja demikian, apalagi kondisi normal. Itu wajhul istidlal, itu cara pendalilan. Jadi itu hukum asalnya. Dan setiap keputusan ada konsekuensi. Setiap keputusan ada konsekuensi. Keputusan kita menikah adalah menyediakan tempat tinggal buat istri kita. Itu konsekuensi dari sebuah keputusan, kecuali kalau istri kita melepas haknya. Jadi kecuali kalau istri kita melepas haknya tersebut, tanazul anil haq. Ya sama kayak kita, hukum asalnya perusahaan membayar salary buat kita, kecuali kalau kita nggak ambil itu salary. Kita bilang ke perusahaan, udah saya volunteer aja di sini, saya nggak usah dikasih gaji. Boleh apa enggak? Ya boleh lah, karena itu tanazul anil haq, itu melepas hak seseorang. Tapi bagi suami, dia harus berusaha. Dia berusaha memenuhi hak orang tua, dia berusaha memenuhi hak istri, dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Nabi SAW bersabda, al-ma'una ta'ti minallahi 'alal 'abdi 'ala qadri al-mu'na, bahwa pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hambanya itu tergantung tanggung jawab dan ujian hamba tersebut. Jadi kalau seorang hamba mengambil tanggung jawabnya dan memperjuangkan tugas-tugasnya atau memperjuangkan kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi, maka Allah akan kasih pertolongan sesuai dengan ujian tersebut. Tapi kalau kita sudah kalah sebelum berjuang, atau sudah mengatakan saya nggak mampu, atau materi kita terbatas, maka ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Adapun ayah lemah itu sekali lagi bertingkat-tingkat, maka perlu ditelusuri lagi apakah memang tidak bisa ditinggal atau bisa. Misalnya kita sewa atau kita ngontrak rumah yang sesuai dengan kemampuan kita, benar-benar dekat dengan rumah orang tua sehingga setiap hari kita bisa ke beliau, tapi di waktu yang sama menunaikan hak istri. Maka kalau itu bisa, kaidah mengatakan al-jamu aula min tarjih amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih baik daripada memilih salah satu dalil. Jika memungkinkan, jika masih bisa diperjuangkan, jadi perjuangkan dulu menggabungkan dua hak, yaitu hak orang tua dan hak istri. Kalau nggak bisa, baru melakukan tarjih. Kalau nggak bisa, baru melihat dan memprioritaskan yang paling darurat, yang paling urgent dan seterusnya. Itu poin yang perlu kita tanamkan. Tapi berusaha dulu gitu, jangan menyerah. Adapun dari sisi istri, itu hak istri, hak wanita. Namun kalau memang dirasa kondisi mertua benar-benar butuh pendampingan dan gak ada siapa-siapa dan lain sebagainya, maka hendaknya istri untuk sementara setidaknya melepas haknya tersebut dan mendukung suami untuk bisa birrul walidain. Itu hal yang sangat terpuji dan itu win-win solution, salah satu opsi win-win solution. Dan ingatlah, kalau kita menanggalkan hak kita, Allah akan tolong kita. Ingatlah, ketika kita menanggalkan hak kita, Allah akan membantu kita di banyak hal. Apalagi ini dalam rangka berbakti kepada orang tua. Jadi kaidah mengatakan
bahwa al-wasail laha ahkamul maqasid, sarana hukumnya seperti tujuan. Jadi kalau kita memudahkan pasangan kita untuk berbakti kepada orang tuanya, maka kita akan mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua. Tapi sebaliknya, hadirin Allah muliakan, kalau kita ngotot dan seterusnya, ya jangan salahkan siapapun kalau di kesempatan lain ada pihak yang sangat ngotot dengan kita gitu loh, sangat ngotot dengan kita. Dan hidup itu luas, hidup itu kompleks, dan kita akan berinteraksi dengan banyak orang, dan kita pasti akan melakukan kesalahan, kita akan khilaf, kita akan tergelincir, dan kita quote and quote butuh orang memaafkan kita atau orang menanggalkan haknya dan tidak nyecer ke kita, sebagaimana itu tadi, orang butuh quote and quote kata maaf dari kita, dan atau kata memaafkan dari kita dan tidak nyecer dia. Itu poin. Dan terakhir, hadirin Allah muliakan, bahwa ulama kita mengatakan an-nikah mabniun alal mukaramah. Pernikahan itu dibangun di atas saling menghormati dan saling memuliakan. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan an-nikah mabniun alal musamaha. Pernikahan dibangun di atas sikap saling memaafkan, saling toleransi, saling melepaskan hak. Jadi kalau kita ingin keluar orang rumah tangga kita solid, kita harus punya mental melepaskan sebagian hak kita, istri kita punya mental melepaskan sebagian haknya. Kalau nggak, berat, hadirin. Emang kita nggak boleh nuntut hak kita, boleh, tapi berat sekali, dan kemungkinan cerai besar. Kenapa? Karena kita menikah dengan manusia yang kullu bani adam khata', setiap manusia banyak melakukan kesalahan, dan kita hidup, ketika kita menikah, kita hidup 24/7, kita hidup 24 jam kali 7 hari. Kalau kita benar-benar menggunakan kemampuan auditing kita yang perfect itu, lalu kita tuntut semua hak kita, ya kemungkinan patahnya semakin besar, hadirin. Allah Ta'ala misal. Ustadz, saya mau bertanya, ada teman saya, dia cerita dia punya penyakit LGBT, suka sama wanita. Dia bingung setiap kali dia berusaha berubah dan melupakan si wanita ini, namun pada saat berpindah circle, dia tetap menemukan wanita yang dia suka juga. Bagaimana cara menyembuhkannya, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya ingatkan kembali buat kita semua pentingnya mengucapkan salam sebelum bertanya. Dalam hadis as-salam qabla soal, salam sebelum bertanya. Bahkan dalam riwayat, barang siapa yang bertanya sebelum tanpa salam, fala tujibuh, jangan dijawab pertanyaannya. Berarti nggak boleh jawab pertanyaan yang nggak pakai salam. Bukan. Ulama menjelaskan hukumnya disunahkan, dan kalimat di atas kalimat penekanan. Bisa dijawab, tapi itu penekanan. Dan dengan kita salam kita akan dijawab. Dan ketika salam kita dijawab, maka kita didoakan. Dan rugi kita nggak mendapatkan doa dari sesama kita. Ingat, salam itu bukan formalitas. Salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga, menyelamatkan Anda dan merahmati dan memberikan keberkahan dalam kehidupan Anda. Luar biasa. Dan kita akan mendapatkan salam tersebut. Pokoknya sebagian penuntut ilmu yang di level intermediate atau advance, ya, itu menelpon para ulama atau menelpon para masyayikh itu hanya untuk mengucapkan salam, dengan harapan apa? Agar ulama tersebut mendoakan dia, tapi dengan cara yang elegan atau dengan cara yang
lebih ini lagi. Jadi mereka bukan mengatakan doain saya ya syekh, atau doakan saya ulama, enggak. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis ulamanya kan akan balik mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dapat keuntungan, mendapatkan doa dari orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, doakan ulama kita, doakan orang-orang yang memberikan kebaikan dan ilmu untuk kita. Ilmu itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kalau kita mendapatkan 100 juta, mungkin kita terima kasihnya sampai berkali-kali. Makasih banyak ya, terima kasih ya, jazakumullah khairan. Ya, kita dapat 100 juta. Lalu bagaimana ketika kita mendapatkan ilmu? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Huwa khairun mimma yajma'un. Wa Al-Qur'an itu lebih mahal dan lebih tinggi, lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan. Terus surat Yunus. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan lupa mendoakan. Dan kita dididik punya mental, merasa punya hutang budi dan berusaha membalas budi. Itu mental orang-orang beriman. Karena Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada anda, maka balaslah perbuatan baik tersebut. Disuruh balas. Dan kalau belum bisa membalas, maka doakan. Jadi doa itu sebatas doa adalah opsi terakhir ketika kita nggak mampu membalas dan mendoakan. Selama kita bisa balas, maka balas dan doakan orang yang berbuat baik kepada kita. Itu yang pertama. Tapi mungkin penanya tidak tahu atau lupa, atau mungkin mendoakan secara lisan. Tapi ini penting untuk mengedukasi kita semua. Jazakallahu khairan. Adapun masalah ini, solusinya bukan hanya merubah circle. Solusinya bukan hanya merubah pergaulan atau teman. Ya, itu sangat membantu. Tapi nggak cukup hanya dengan itu. Karena kan inti masalahnya bukan outside, bukan dari luar kita. Inti masalahnya ada diri kita. Inti masalah ada diri kita. Dan obat yang paling mujarab adalah zikrullah azza wa jalla. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal luju' ila Allah, dan berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini kan karena kita lupa mengingat Allah, atau sangat minim mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Aun rahimahullah taala, salah satu ulama besar, mengatakan zikrun nasida, ingat manusia itu seringkali merupakan penyebab penyakit hati maksudnya. Bahkan bisa penyakit ke tubuh kan. Gitu. Ada orang ingat seseorang sampai dia sedih banget. Akhirnya begitu sedih kena tubuhnya. Gitu. Ada orang ingat pihak seseorang atau ingat pihak lain, akhirnya membuat dia kecewa, dia marah segala macam, akhirnya kena. Akhirnya galau atau stres dan sebagainya, kena penyakit A, penyakit B, penyakit C. Maka benar kata para zikrun nasida. Dan apa obatnya? Wa zikrullahi dawa. Dan mengingat Allah adalah obatnya. Mengingat Allah adalah obatnya. Maka kalau kita ingin sembuh dari penyakit seperti ini, maka perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu ganti lingkungan atau berjalan secara paralel. Karena lingkungan juga penting agar nggak ada trigger dari luar. Dan yang berikutnya, kita harus menjaga batasan yang lebih daripada orang normal. Jadi kalau kita merasa atau ada orang merasa punya kecenderungan seperti itu, maka menjaga batasannya sebagaimana lebih daripada orang normal menjaga batasan seperti melihat berdekatan dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi hal yang bisa dilihat oleh orang normal itu jangan orang itu lihat untuk sementara waktu. Allah Ta'ala bisa. Jadi bukan hanya ganti pergaulan, tapi menjaga batasan lebih daripada orang normal. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Al-Imam An-Nawawi selalu dalam rahmat Allah, amin rabbal alamin. Dan semoga Ustaz, keluarga, tim beserta semua umat muslim lainnya selalu dalam rahmatan dengan Allah, amin rabbal alamin. Ustaz, saya ada masalah di hati saya. Saya merasa tidak suka kalau orang di sekitar saya dapat hidayah. Nggak suka kalau orang di sekitar saya dapat hidayah dan ikut belajar ngaji juga. Pengennya cuma saya saja. Mohon beri saya nasihat untuk perasaan yang keliru ini dan mohon beri penjelasan tentang manfaat kalau kita bisa ngajak orang mendapatkan hidayah. Jazakallahu khair Ustaz. Semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, Allah Ta'ala bisawab. Ini adalah tanda kebaikan. Kenapa? Karena penanya secara jelas mengatakan ini perasaan yang keliru, ini penyakit hati. Jadi pada saat kita sudah sampai pada titik bisa menegakkan diagnosa, kita tahu ini salah, maka itu sebuah hal positif. Artinya kita sudah melewati langkah pertama atau langkah kedua. Yang jadi masalah kalau orang merasa ini adalah sikap yang benar dan ini adalah sebuah hal yang ada masalah sama sekali, itu bahaya. Dan sekali lagi yang kedua, orang yang secara keseluruhan buruk nggak akan berpikir seperti ini. Orang yang secara umum buruk, maka dia akan cari justifikasi, dia rasa ini fine-fine aja, wajar dan lain sebagainya. Tapi ketika kita merasa enggak, ini salah, ini keliru, maka semoga ini adalah tanda kebaikan dalam diri kita. Namun memang kita masih punya banyak PR gitu. Dan salah PR-nya adalah ini. Dan yang berikutnya ini adalah talbis iblis. Karena iblis tidak mau kita mendapatkan iman yang bagus. Nabi SAW bersabda, "Awthaqu ural iman, hubbu fillah wa bughdu fillah." Bahwa tali iman yang paling kokoh, paling kuat dan paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tali iman yang paling kokoh. Kita mencintai karena Allah dan kita benci karena Allah. Atau kama qala. Dalam hadits Al-Barra, Nabi mengatakan, "Inna awthaqa ural iman." Sesungguhnya tali iman yang paling kokoh, antuhibba fillah wa tubghidha fillah. Engkau mencintai karena Allah dan engkau benci karena Allah. Dan makna cinta karena Allah diantaranya adalah kita ingin saudara kita mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Kita ingin saudara kita bahagia sebagaimana kita bahagia. Kita ingin saudara kita dekat dengan Al-Quran sebagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Nabi kita SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Lihat bagaimana syaitan bermain. Syaitan nggak ingin kita mendapatkan hadis ini, atau syaitan ingin kita bermasalah dari sisi hadis ini. Nabi SAW bersabda sekali lagi, "La yu'minu ahadukum," tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia ingin saudaranya masuk surga sebagaimana dia ingin dirinya masuk surga. Sampai dia ingin saudaranya dapat hidayah sebagaimana dia ingin dirinya dapat hidayah. Dia ingin saudaranya dekat dengan Al-Quran sebagaimana dia ingin dekat dengan Al-Quran. Dia ingin saudaranya dekat sama Allah sebagaimana dia ingin dirinya dekat sama Allah. Dia ingin saudaranya ngaji sebagaimana dia ingin dirinya ngaji. Dia ingin saudaranya mengerti agama sebagaimana dirinya mengerti agama. Tidak akan beriman dengan iman yang sempurna, iman yang berkualitas tinggi sampai demikian. Dan ulama mengatakan bahwa memiliki perasaan ini hukumnya wajib. Memiliki perasaan ini hukumnya wajib. Jadi sekali lagi, syaitan ingin iman kita bermasalah dan kita berbuat dosa.
Memiliki perasaan yang wajib karena yang digoncang adalah iman seorang hamba. Kata para ulama seperti hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dirinya. Maka menjaga diri dari mengganggu tetangga itu wajib, dan mengganggu tetangga hukumnya haram. Kenapa? Karena iman yang langsung dipermasalahkan oleh Nabi SAW. Itu poin. Jadi ini bukan tentang saudara kita, ini yang diserang kita gitu. Terus yang berikutnya, kita hidup nggak akan bahagia, nggak akan tenang. Nggak, orang akan nyesek terus gitu. Begitu ada orang dekat kita dapat hidayah, nyesek kita. Terus nyesek. Allah, syaitan ingin kita nggak bahagia. Sebaliknya, kalau kita plong dan kita senang, si A dapat hidayah, si B dapat hidayah, si C dapat hidayah, itu hidup nyaman sekali. Hidup nyaman. Itu hal yang perlu kita camkan. Terus yang berikutnya, itu secara jiwa, secara teknis juga nggak enak. Emang enak hidup sendirian gitu. Dapat hidayah sendirian gitu. Padahal kita punya opsi hidup bersama orang yang dapat hidayah, atau 2 orang dapat hidayah, 3 orang dapat hidayah, tapi kita mutus nggak sama hidup sendiri. Emang enak. Kalau pengen tahu gimana rasanya hidup sendirian, hidup sendiri atau hidup dapat hidayah sendirian, coba pergi ke sebuah pulau deh, atau ke pelosok hutan gitu. Cari hutan, di Indonesia kan banyak hutan ya. Coba tinggal seminggu aja gitu di situ, nggak ada siapa-siapa, tetap sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan silakan bawa perbekalan untuk 1 minggu. Tapi udah nggak usah ada siapa-siapa. Emang enak hidup seperti itu? Enggak kan? Selama kita masih punya opsi. Kecuali kalau kita nggak punya opsi, emang Allah takdirkan, Allah uji dengan demikian. Jadi secara teknis nggak enak, secara jiwa jauh lebih tidak enak. Dan sebaliknya, hidup bersama orang-orang yang bertakwa, beriman itu enak, hadirin, nyaman. Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.